wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Informasi Kreatif. Pada video kali ini saya akan mengajarkan teman-teman atau memberikan informasi kepada teman-teman bagaimana cara kita menyuburkan kembali tanaman yang sudah ada di dalam pot, ya. Contohnya seperti ini ya, seperti di depan. Ini tanamannya. Nah, banyak yang kering ya batangnya. Nah, tanaman ini kalau di tempat saya disebut sama orang-orang di sekitar saya itu sebagai tanaman hujan emas, karena bunganya yang kuning ya, seperti ini. Tanaman ini sudah saya tanam kurang lebih hampir 2 tahun ya teman-teman di dalam pot. Ini potnya. Bisa teman-teman lihat di dalam pot ini banyak sekali tumbuh rumput ya. Bahkan beberapa tanahnya ini ada yang berlumut. Bahkan sampai hidup lumut ya di tanahnya. Bagaimana caranya kita mengembalikan tanah yang ada di pot ini kembali subur seperti semula tanpa harus kita mengganti dengan tanah yang baru. Nah, ini adalah alternatif bagi teman-teman yang misalnya malas untuk menggantikan tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, takut untuk mengganti tanahnya kalau pohonnya mati begitu kita ganti tanahnya. Nah, ini adalah alternatif untuk teman-teman semua. Kita bisa mengembalikan kesuburan tanah ini seperti semula, bahkan 2 kali lipat lebih subur ya, tanpa harus menggunakan pupuk kimia ataupun mengganti tanah ya. Mengganti tanahnya yang ada di pot tidak perlu, kita pakai tanah yang ada ini, tetapi kita membuat tanah ini kembali subur 2 kali lipat. Caranya seperti apa? Nah, bisa teman-teman lihat. Yang teman-teman butuhkan yang pertama adalah seperti ini. Ini adalah daun pisang ya. Kulit pisang. Kulit pisang ini sudah dipotong kecil-kecil seperti ini. Ini yang pertama. Fungsinya untuk memberikan nutrisi tambahan kepada tanaman beserta tanah. Yang kedua, ini adalah sabut kelapa ya. Bulu-bulunya ya di buah kelapanya. Nah, tetapi kalau teman-teman menggunakan sabut kelapa seperti ini, pastikan sudah direndam, dicuci berkali-kali agar kandungan taninnya itu atau racunnya itu menghilang ya. Nah, ini sudah saya rendam, saya cuci, saya remes beberapa kali sudah. Kalau proses perendaman saya sarankan 1 minggu ya teman-teman, seperti ini. Yang ketiga yang teman-teman butuhkan adalah ini dia, daun-daun kering yang sudah teman-teman hancurkan. Kalau daun kering itu teman-teman jemur saja ya selama 1 minggu. Setelah 1 minggu teman-teman remes ya, remes saja, daunnya itu akan hancur dengan sendirinya. Jadinya seperti ini. Kalau daun yang basah itu perlu waktu 2 minggu. Tetapi kalau daunnya sudah kering terus teman-teman jemur lagi, itu membutuhkan waktu 1 minggu supaya dia betul-betul kering dan hancur seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke proses implementasinya ya. Yang pertama, jika teman-teman melihat banyak rumput yang terdapat di dalam pot, bersihkan terlebih dahulu ya. Rumput-rumputnya kita cabut, kita buang. Pastikan potnya sudah bersih dari yang namanya halma ya, hama atau gulma atau rumput ya. Kita bersihkan semuanya. Nah, jika di pot ini terdapat lumut ya teman-teman bisa menggunakan alat bantu seperti ini ya. Teman-teman angkat tanah yang berlumut itu. Nah, tanah ini sudah tidak boleh dipakai lagi ya teman-teman, itu dibuang seperti itu. Ini saya bersihkan terlebih dahulu. Oke teman-teman. Nah, ini sudah bersih ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat ya.
sudah bersih dari yang namanya lumut dan sudah bersih juga dari yang namanya rumput ya. Nah, yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah nih ya, kulit pisang teman-teman taburkan secara merata di semua pot seperti ini. Jika sudah seperti ini ya, langkah yang kedua teman-teman, sabut kelapa ya. Teman-teman taruh juga sama seperti tadi, ratakan di dalam pot. Fungsi sabut kelapa ini adalah dia ini mampu menyimpan air ya teman-teman. Jadi misalnya kalau tanaman teman-teman ini yang di pot ini teman-teman letakkan di tempat yang panas ya, kadar air di dalam pot ini tidak mudah berkurang karena disimpan oleh sabut-sabut kelapa seperti ini. Jadi tanaman teman-teman yang di dalam pot tidak mudah kering ya. Tetapi satu lagi ya teman-teman, jangan teman-teman taruh yang namanya ranting kayu ya, karena ranting kayu itu mengundang rayap ya. Kalau sudah ada rayap, otomatis akar tanaman teman-teman juga akan dimakan oleh rayap ya. Jadi usahakan tidak boleh ada ranting kayu yang teman-teman taruh ya. Nah, setelah seperti ini ya, jangan langsung ditaruh ini daun-daun kering ya, jangan langsung. Yang pertama teman-teman lakukan adalah menaburkan tanah biasa saja ya, tetapi tidak perlu banyak, hanya sekedarnya saja seperti ini. Taburkan secara merata ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, barulah teman-teman taruh daun-daun kering yang sudah dihancurkan. Taburkan agak tebal ya teman-teman, jangan terlalu tipis. Jangan lupa sambil ditekan-tekan ya, ditekan-tekan sedikit supaya padat. Nah, seperti ini ya. Usahakan jangan ditaburkan, jangan sampai masih kelihatan tanahnya yang tadi kita tabur ya. Usahakan semuanya tertutup oleh daun-daun kering. Nah, setelah itu daun-daun kering ini ya, teman-teman tutup lagi dengan tanah. Sama seperti tadi, hanya sekedarnya saja, tidak usah sampai tertutup full ya, daun keringnya tidak usah ya, hanya sekedarnya saja seperti ini. Tipis-tipis saja ya.
tipis saja tanahnya ya, tidak usah terlalu tebal tanahnya. Seperti ini ya teman-teman. Nah setelah itu tanaman ini bisa teman-teman siram dengan air ya. Kalau masalah banyak atau sedikit airnya itu tergantung dari tanah yang ada di pot tadi. Kalau tanah yang di pot tadi itu sudah basah ya, sebelum kita melakukan ini, tanah yang memang sudah ada di pot itu sudah basah, teman-teman hanya memerlu penyiraman sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Tetapi kalau memang keadaan tanah sebelumnya memang ada di pot ini kering, barulah teman-teman menyiramnya dengan air yang agak banyak ya. Jika teman-teman melakukan cara saya ini, saya jamin 100% pun saya berani jamin ya teman-teman. Sekali lagi saya ulangi, saya berani jamin 100% tanaman teman-teman ini kembali subur ya. Kembali subur dan tanahnya pun akan kembali subur 2 kali lipat dari sebelumnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah seperti itu ya videonya teman-teman. Semoga video yang tadi saya jelaskan itu bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Jadi sebenarnya jika teman-teman mempunyai tanaman di dalam pot dan malas untuk menggantikan tanahnya ya, saya sarankan melakukan hal tersebut. Karena dengan melakukan hal tersebut 100%, saya ulangi 100% akan membuat tanaman teman-teman subur, beserta tanah yang ada di dalam pot itu kesuburannya akan meningkat 2 kali lipat dari tanah sebelumnya. Jadi ini bisa dibilang lebih efektif ketimbang teman-teman menggunakan pupuk-pupuk kimia teman-teman beli ya. Pupuk kimia itu bagus sekali untuk tanaman, tetapi hanya sebagai obat ya teman-teman. 1 bulan 1 kali saja dipakaikan ya. Jangan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, jangan. Saya sarankan kalau teman-teman ingin menambah nutrisi ya dengan pupuk kimia, 1 bulan 1 kali saja dipakainya ya. Sisanya ya teman-teman bisa melakukan hal seperti tadi, menggunakan pupuk-pupuk organik sebagai makanan alami dari tanaman. Nah seperti itu saja videonya, semoga bermanfaat buat teman-teman di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.